Malam guys, ketemu lagi tentu dengan Jack Volta lagi nih. Saya kedatangan kompresor dari tukang lapak langganan, kemudian yang penting digeletakin. Kemudian caranya bagaimana ngetes kompresor ini bagus. Saya akan kasih tahu kepada Anda kalau kompresor ini tidak tahu jejaknya. Satu ini kalau Anda melakukan tes yang tidak tahu rimbanya, satu ini colokin sampai 3 menit. Karena kalau kompresor ini tidak benar, dalam hitungan 3 menit ini 1 menit ada yang langsung mutus overload. Ini jelas kompresor gulungan tidak benar. Atau 2 menit kemudian mutus overload. Ini saya menjamin Anda jangan beli nih. Satu, tentu ini saya akan uji juga oli ini masih berapa, karena ini masih orisinil. Baru saya tes kemudian saya potong bekas tutupan freon yang dari pabriknya. Jadi kalau Anda pemula, cara ngetes seperti ini seperti apa, Anda akan saksikan. Ini merek Kultrom. Jadi ini kemungkinan ini bisa di sub, ada juga 2 pintu, bisa juga di Polytron 1 pintu yang lama ini. Jadi yang Kultrom seperti ini ada 2 kemungkinan yang saya pernah lihat ini. 1 di sub 2 pintu, kemudian 1 lagi di Polytron yang lama, yang evapnya O. Anda saksikan cara ngetesnya. Jadi kalau hitungan 3 menit ini hidup terus, ini berarti gulungan ini bagus. Karena kalau kompresor ini gulungannya masalah, di bawah 3 menit ini langsung putus overload, kemudian tidak hidup lagi. Anda akan saksikan nih. Oke guys, ini Kultrom yang seperti ini nih. Ini ada juga di sub, ada menggunakan seperti ini. Ada juga di Polytron 1 pintu, ini banyak. Jadi ini ada 2 macam ini. Di sub juga ada, saya sering lihat. Di Polytron juga banyak. Ya. Di LG pun ada juga yang model seperti ini. Ini masih ori, baru saya potong ya. Semua, tentu ini menggunakan air kanan. Kabel yang masuk ini masih orinya. Kabel yang masuk ini ke kompresor ini biru dan hitam ini. Ini menggunakan air kanan. Oke? Dan saya akan lakukan tes colok hidup selama 3 menit. Apakah ini tetap hidup atau tidak? Saya akan pastikan. Kemudian presnya seperti apa, saya tekan. Ini masih layak pakai atau tidak, walaupun tidak menggunakan cek pres. Cabut colok dalam 3 menit, biarin 2 menit hidup atau 3 menit hidup apa tidak. Ini menggunakan air kanan. Kemudian ampernya ini berapa, karena ini bisa 2 pintu ini. Bisa bekas sub, orangnya nggak ngabarin, intinya WA tadi saya nganterin kompresor. Kemudian oli ini karena masih ori, saya akan tuang sebenarnya ini berapa. Anda akan saksikan, saya akan colokin. Oke. Saya akan colokin ampernya berapa ini. Oke. Ini ampere ini 07 ini. 07 ini. Berarti ini 2 pintu ini. Ini presnya masih bagus ini. Oke. Presnya masih bagus. Saya biarin selama hitungan misalkan ini 1 menit. Kalau gulungan tidak benar, sudah pasti ini langsung mutus bunyi cetek. Artinya sudah hidup tapi ntar mutus. Anda jangan beli karena ini sudah pasti di gulungan di dalam sudah tidak benar ini. Banyak karena kompresor seperti itu. Saya biarin selama misalkan 1 menit ini. Tetap hidup. Ini kodenya ini nih. Kultrom ya. Ini listrik, ini bukan PK ya. Yang PH ini 1 pas. Oke. Ceki N65 ini. R134.
ampere tetap 07, sudah 1 menit mungkin ini. Jadi kalau Anda beli kompresor, cara ngeceknya seperti ini. Saya akan copot, oke, cabut, dan saya akan biarin berapa menit. Kira-kira saya mau nuang oli nih. Olinya ini sebenarnya sisanya berapa, Anda akan saksikan nih. Jadi ini masih ori, makanya saya akan tuang oli ini untuk patokan saya bahwa ini isinya berapa. Ia pun berkurang, ini tidak mungkin banyak masalahnya. Tidak mungkin banyak. Kalau Anda nuang oli, ini isap dan isap dua-duanya harus dipotong ini supaya keluarnya cepat. Kira-kira nuang oli semenit, saya akan colokin lagi hidup lagi atau tidak ini. Oke. Ia pun berkurang, ini patut saja karena ini kan sudah mondar-mandir punya orang, lari atau ada bocor di kondensor kan bisa jadi. Jadi cek oli ini, kalau kompresor ini pastikan ini sehat, ini oli ini bening seperti ini, bukan coklat atau hitam. Oke. Jadi oli ini sedikit gasar, gesernya ini 1 gelas aqua dikurangin ini 230-220 ml. Ini mungkin sudah berkurang, misalkan motongnya ini keluar atau bekas kondensor bocor dicolokin terus, ini sangat bisa terjadi. Jadi sisa segini, tapi untuk patokan kunci tetap saja antaranya 230 ml atau gelas aqua kecil dikurangin 1 atau 2 cm ini. Ini ori masalahnya, saya barusan motong itu. Dan saya akan tes. Ini sudah berapa menit ini? Saya akan tes apakah hidup lagi ini. Jadi ngetesnya sederhana. Jadi kalau yang namanya kompresor ini ngetesnya sederhana sekali. Colokin 3 menit tidak mutus. Dalam hitungan di bawah 3 menit tidak bunyi cetek overload. Ini sudah pasti sehat ini. Karena kalau memang mutus ini dari awal, hitungan menit, semenit kurang ini mutus. Kemudian Anda cabut 3 menit. Kemudian 3 menit misalkan, colokin lagi, ini hidup lagi, berarti menandakan bahwa gulungan di kompresor ini, statnya ini gampang ini. Masih benar ini gulungan. Kemudian PTC pun saya menjamin sehat. Ini kira-kira 2 menit, saya akan colokin ini. Apakah langsung hidup? Ya, Anda bisa lihat ini. Tuh. Oke, langsung hidup. Ini tanpa oli tuh, oli sudah ini nggak masalah, aman-aman saja. Ngapain kalau ngetes seperti ini? Ini press jelas bagus, jelas ini 2 pintu ini. Ampernya 07 ini, ya. Jadi ini kalau nggak bekas sap ya bekas apa ini? Intinya ngeletak ini. Oh, tapi ini bekas politron. Ini kalau sap baut ini menggunakan jepit ini, ya. Tapi ini politron yang lama ini, bukan yang sekarang-sekarang. Oke. Jadi ampernya seperti itu. Kalau nuang oli ini potong semua dua-duanya. Ini menggunakan R kanan PTC-nya, ya. PTC-nya R kanan. Kultrom ini. Oke, guys. Saya tekan.
Ini hidup terus, tanpa oli pun ini hidup terus. Kemudian saya kasih cara lagi, ini cara ngisi olinya. Setelah dihidupin saya akan isi oli supaya Anda paham. Jangan Anda isi oli lewat pipa isap kemudian dihidupin. Ini pasti sudah keluar ini. Keluar di press. Makanya saya kasih cara untuk Anda ini supaya aman. Ini cara isi oli ya, Anda bisa lihat ini. Plastik ini ya. Plastik ini Anda masukin, oke? Masukin ini. Kemudian ikat dengan karet. Oke. Seperti ini nih. Ya. Kemudian tinggal dibolongin ini. Plastik karena ini rapet ini. Anda bolongin. Sudah bolong ini, ya. Tinggal tarik ini. Tarik ke sini. Kemudian oli ini masukin lagi. Oke. Ini ditekan ini. Dari atas plastik ini ditekan. Ini masuk. Jangan Anda lakukan menggunakan dihisap. Kompresor ini dicolokin. Ini bisa keluar dari press ini. Asli karena saya sudah coba dan saya ada unggah kontennya. Oke. Gampang ini ngisi oli seperti ini. Ini dibiarin supaya oli pada turun. Ya. Biarin dulu oli turun misalkan berapa menit. Ini oli pada turun ke bawah ini. Turun. Sudah beres 10 menit, 7 menit, 15 menit, 20 menit biarin. Sudah saya menjamin tidak lari ke press ini. Satu lagi nih, kalau yang namanya isi oli, Anda jangan lakukan kompresor ini hidup kemudian masukin sedot. Ini akan keluar ke pipa press. Ya, saya tidak melakukan ini, sudah saya uji, kemudian saya tidak melakukan seperti ini. Jadi menggunakan langkah sebuah plastik. Setelah saya plastik masukin, ikat karet, bolongin lubang pipa, saya masukin oli. Dibiarin 10 menit, 15 menit, 7 menit, kemudian colokin, aman. Saya menjamin aman, saya jaminannya. Saya akan tes lagi hidup atau tidak ini. Memastikan kompresor ini hidup. Saya colokin lagi dan lihat ampere. Oke. 07 ini. Aman ini. Aman ini guys. Oke, caranya seperti itu. Jadi pemula ini langsung aman. Saya ini menguji untuk Anda para pemula supaya aman ini. Kalau milih kompresor atau beli atau ada orang jual yang tidak tahu rimbanya. Malam guys.